Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita mau kembali belajar dan menangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita. Yang menjadi judul pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah percayalah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Ya, kita akan baca ayat firman Tuhannya, ayatnya dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 4. Tapi saya mau ajak kita baca yang ayat ke-1 dan ke-2 dulu ya. Yesaya 35 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Nah, ini adalah satu perikop ya yang ada di dalam kitab Yesaya yang judulnya adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Nah, ini merupakan satu dalam keadaan saat itu bangsa Israel itu dalam keadaan yang begitu lemah, mereka dalam keadaan yang kering, ya, mereka juga takut karena menghadapi serangan dari bangsa lain, dan saat itu yang mereka lakukan adalah mereka mengandalkan Mesir. Ya, yang ternyata hal tersebut adalah sia-sia. Nah, ini adalah ayat 1 dan kedua atau perikop ini adalah merupakan satu pengumuman yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya untuk bangsa Israel. Ya, ini adalah announcement of great transformation. Ya, jadi di sini dalam bahasa Inggrisnya begitu. Jadi di sini ada satu pengumuman, ada sebuah transformasi besar yang akan Tuhan lakukan buat bangsa Israel. Transformasi apa aja? Ya, kalau Bapak Ibu sudah baca di warta ya, di pesan gembala di aplikasi, di sana disebutkan 3, saya akan bahas ya. Jadi transformasi yang pertama itu Tuhan akan berikan pertumbuhan. Kenapa transformasi? Karena dikatakan dari padang gurun, padang kering itu akan tumbuh tumbuhan yang lebat, yang banyak ya. Jadi transformasi. Yang kedua adalah kesembuhan. Ya, kalau kita baca di ayat 5 dan 6, di situ akan dikatakan bahwa yang buta itu akan melihat, yang tuli akan dibukakan telinga, yang lumpuh akan melompat, yang bisu akan bersorak-sorai. Ya, transformasi, kesembuhan. Dan yang ketiga adanya jalan baru. Ya, yaitu jalan kudus yang hanya bisa dilewati oleh orang yang benar. Itu di ayat yang ke-8. Nah, pesan ini, firman ini, itu juga yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Dimana saat ini ketika umat Tuhan sedang dalam keadaan yang gersang, yang lemah, yang takut, ya, Tuhan katakan Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan itu mampu memberikan pertumbuhan dan pemulihan. Ya, bagaimanapun keadaan kita yang kita pikir itu tidak mungkin. Nah, kemampuan Tuhan untuk memberikan pertumbuhan itu sudah tidak diragukan lagi. Ya, kita tentu percaya kalau Tuhan itu mampu. Ya, kemampuan Tuhan ini adalah esensi Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya adalah umatnya percaya atau enggak gitu kan. Kenapa umat Tuhan bisa tidak percaya? Ya, bisa karena mereka melihat keadaan yang begitu tidak mungkin gitu di pikiran mereka. Juga ada prinsip-prinsip dunia gitu yang menguasai mereka sehingga mereka bilang atau mereka berpikir bahwa hal ini tidak mungkin, atau mereka tidak percaya lagi karena mereka menanti-nantikan janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup mereka dan lain sebagainya. Ya, tapi melalui pesan Tuhan nih, Tuhan mau bahwa setiap kita yang mendengar ya, pemulihan, transformasi, pertumbuhan ini nyata dalam hidup kita. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Hari ini saya akan bagikan 2 lagi setelah yang kemarin-kemarin hamba-hamba Tuhan yang lain membagikan. Yang pertama adalah miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kalau kita dengar judulnya, ini seperti sesuatu yang tidak asing lagi ya. Ini sesuatu yang biasa gitu kan, kita sudah dengar. Tapi ada sesuatu yang hari ini saya mau bagikan karena ini yang saya dapat. Jadi gini, Bapak Ibu, orang percaya ya yang sudah menerima Yesus, mengenal Tuhan, itu belum tentu punya hubungan dengan Tuhan. Setuju ya? Yang mereka terima Yesus tapi selanjutnya mereka nggak punya hubungan karena mereka nggak pernah baca firman, jarang berdoa, mereka nggak mengenal Tuhannya, begitu. Tapi ada juga gini, orang percaya yang punya hubungan dengan Tuhan tapi belum tentu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, coba kita pikirkan, dari mana kita tahu ya saat ini
hubungan kita dengan Tuhan itu baik atau enggak gitu kan. Ini yang saya dapat ketika saya merenungkan. Ya, saya dapat analoginya begini, analogi tentang hubungan suami istri atau sepasang kekasih. Kalau suami istri, ya mereka bertengkar gitu ya, atau ribut, terus pisah rumah, pisah kamar, sudah jelas mereka hubungannya dalam masalah ya, hubungannya nggak baik gitu ya. Tapi kalau suami istri atau sepasang kekasih, mereka terlihat baik-baik aja, nggak bertengkar, selalu bersama-sama. Tapi apakah hubungan mereka itu baik? Ya, belum tentu. Bagaimana indikasinya? Nah, saya juga sambil membayangkan gini. Jadi kalau suami istri gitu ya, di salah satu mulai ada rasa tidak percaya kepada pasangannya. Ya, itu sesungguhnya indikasi bahwa hubungan mereka tidak baik-baik saja. Atau salah satu mulai malas ngomong gitu sama pasangannya. Ya, istri-istri mungkin suami pulang gitu kan, terus suami pengen ditemenin, pengen dilayani gitu kan, terus istri ya udah nemenin aja gitu sambil melayani, tapi sebetulnya hatinya nggak di situ gitu. Istri gitu, saya sendiri suka ngerasain, pikiran saya suka masih kemana-mana gitu. Aduh, itu sebenarnya kerjaannya belum beres gitu, beres-beresnya belum beres. Jadi hati saya tuh di situ dengerin suami saya ngomong, terus dia ngomongin soal kerjaan yang sangat tidak menarik gitu menurut saya. Jadi saya males gitu dengerinnya ya. Atau suami juga sama, ketika dia pulang kerja capek, terus istrinya datang ajak ngomong gitu kan, ngomongin anak, ngomongin pembantu gitu apa dan lain sebagainya. Terus suami merasa, aduh ini istri saya kapan selesai gitu ngomongnya gitu, gak habis-habis gitu ya. Nah, sesungguhnya itu kita dalam hubungan yang mungkin tidak baik gitu kan, sudah malas ngomong satu dengan yang lainnya. Atau juga mungkin salah satu menyimpan kekecewaan, ada kemarahan, ada sakit hati kepada pasangan kita yang belum kita selesaikan. Nah, indikasi ini sebenarnya menyatakan bahwa mereka punya hubungan, tapi hubungan mereka tidak baik. Nah, begitu pula ketika saya renungkan, inilah indikasi hubungan kita dengan Tuhan. Saya merasa saya punya hubungan sama Tuhan, dan saya merasa hubungan saya nggak ada masalah. Saya berdoa, saya baca firman, bahkan saya menghabiskan waktu kadang-kadang cukup banyak gitu kan dalam hadirat Tuhan. Tapi kemudian saya sadar, ya ternyata setiap hari itu, akhir-akhir ini saya sering mengalami ketakutan, ya, sering mengalami kekhawatiran. Ya, kita pikir wajar karena kondisi yang dialami hari-hari ini membuat kita itu khawatir atau takut gitu kan. Saya pikir wajar-wajar aja. Tapi ketika saya merenungkan, saya jadi pikir, ini menunjukkan bahwa hubungan saya dengan Tuhan tidak baik. Kenapa? Karena saya tidak lagi mempercayai Tuhan. Ya, oleh sebab itu saya merasa takut dan khawatir. Gitu kan? Nah, sekarang apa hubungannya antara hubungan baik kita dengan Tuhan dengan pertumbuhan atau pemulihan? Gitu kan, yang firman Tuhan ini. Mari saya mau ajak kita baca lagi di Yesaya 35 ayat yang ketiga. Yesaya 35 ayat yang ketiga. Ya, di sini kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ya, saya akan fokus di teguhkanlah lutut yang goyah. Ya, ini kalau Bapak Ibu dengar, ini merupakan poin pertama dari khotbah hari Minggu, ya, bisa nonton di YouTube mengenai miliki juga lutut, ya, teguhkanlah lutut yang goyah untuk kita bisa mengalami pertumbuhan atau pemulihan. Ya, dijelaskan bahwa lutut kita ini melambangkan fondasi dari sektor rohani. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dengar kata fondasi, maka kita ingat sebuah bangunan. Ya, kalau kita bayangkan ada sebuah bangunan itu rusak atau hancur, dan kita mau memperbaiki, membangun ulang atau merenovasi si bangunan ini. Nah, akan jadi sia-sia kita merenovasi atau memperbaiki bangunan itu kalau ternyata fondasinya rusak atau fondasinya hancur. Kenapa? Karena waktu kita bangun atau renovasi bangunan itu dengan biaya mahal, dengan tenaga semua, ketika datang gempa, ketika datang badai, maka bangunan itu akan roboh karena punya fondasi yang enggak kuat. Nah, dari sini kita lihat, ya, bahwa fondasi kita, ya, di sini katakan adalah sektor rohani, adalah bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi gini, seringkali pemulihan, pertumbuhan itu nggak terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan belum dipulihkan. Ya, oleh sebab itu,
Seringkali Tuhan tidak izinkan pemulihan atau pertumbuhan itu terjadi karena Tuhan mau memulihkan dahulu fondasinya, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, gitu kan? Nah, kemarin kita juga lihat kata teguhkan, ya, aumats, itu bicara mengenai to strengthen, to renovate, and to rebuild. Nah, sekarang kita akan mengecek bagaimana saat ini hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengakui, merasa, menyadari bahwa saat ini hubungan kita sedang tidak baik dengan Tuhan, maka kita mau memulihkan dahulu hubungan ini, ya, hubungan kita bersama Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan tadi meneguhkan, ya, the aumat, to strengthen, menguatkan bagaimana? Dengan kita kembali mau menguatkan iman, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, menambah pengenalan kita akan Tuhan. Ya, mungkin orang nggak percaya sama Tuhan karena dia nggak mengenal Tuhan, sehingga dia tidak percaya kepada Tuhan. Gitu, kita mau menguatkan iman kita. Kita juga mau merenovasi, memperbaiki kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mulai ada kekecewaan sama Tuhan, ya, kalau kita mulai merasa kecewa, marah sama Tuhan hari-hari ini, itu indikasi bahwa hubungan kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita mau mulai renovasi, kita mau sembuhkan luka hati kita mau sembuhkan kemarahan kita kepada Tuhan, ya, untuk memulihkan. Terus to rebuild, membangun, ya, membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Yang mulai malas berdoa, tadi suami istri kan udah mulai malas berkomunikasi. Kalau kita mulai malas ngomong sama Tuhan, kita malas berdoa, kita juga malas dengerin firman Tuhan, dengerin pesan Tuhan, kita udah lewat, ya. Setiap ada pesan Tuhan kita udah gak menyimak, ya. Kita mulai mau kembali membangun hubungan dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau memberikan pertumbuhan kepada kita. Dan yang harus kita lakukan adalah kita mau memulihkan dahulu fondasinya, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saya mau bacakan atau tambahkan lagi satu ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 24 sampai 25 ini bicara mengenai dua macam dasar. Ya, saya akan bacakan 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, jadi ini kembali bicara mengenai fondasi atau dasar. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan satu fondasi yang kuat, yang teguh. Ya, di sini tadi dikatakan bahwa dengan mendengar perkataanku dan melakukannya. Ya, itu Bapak Ibu, untuk mendapatkan fondasi yang kuat. Kembali kita diingatkan untuk kita mendengarkan perkataan Tuhan dan gak sampai situ, melakukannya. Kita akan mempunyai fondasi yang kuat, dan ketika kita punya fondasi yang kuat, saya percaya bahwa pertumbuhan itu, ya, pemulihan itu akan mulai kelihatan, akan mulai terjadi di dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa mengalami pemulihan, pertumbuhan yang nyata dalam hidup kita adalah dengan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua adalah miliki akar yang kuat. Ya, sekali lagi, miliki akar yang kuat. Nah, kita akan baca dari Yesaya 35 ayat yang ke-1. Ya, kembali ayat yang ke-1. Di sini katakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Nah, sampai situ dulu. Sekarang kan dikatakan di sini, padang gurun dan padang kering akan berbuah, berbunga lebat, gitu kan? Coba, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, di padang gurun itu bisa ada tanaman yang begitu lebat. Nah, saya sempat mendengarkan penjelasan ini, dan penjelasan ini benar-benar membuat saya ngerti, gitu ya. Satu cerita tentang pohon korma. Ya, di Mazmur 92 ayat 12a, ya. Nah, di situ saya akan bacakan, dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ya, perhatikan kata bertunas. Nah, saya mau cerita, ya. Bapak Ibu, gini, pohon korma, kita tahu ya, pohon korma itu kan pohon yang bisa tumbuh di padang pasir. Ya, kalau kita membayangkan, pohon korma itu adalah seperti pohon palm, kalau bahasa Inggrisnya palm tree disebutnya. Kayak pohon palm tapi dia tinggi, kayak pohon kelapa tapi nggak setinggi pohon kelapa, gitu ya, bersisik gitu. Terus
pohon daunnya kayak pohon kelapa, terus buah kormanya itu bergelantungan gitu, berkelompok-kelompok, ya, berbuah banyak gitu. Nah, bagaimana proses pertumbuhan pohon korma ini yang sangat menarik. Benih korma itu kalau ditanam di tanah atau di padang pasir, dia itu akan ditumpuk atau ditimpa dengan batu. Apa tujuannya? Tujuannya gini, ketika si pohon atau benih ini mau tumbuh, dia nggak bisa tumbuh karena dia ditekan. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si akarnya itu akan tumbuh ke bawah. Betul? Dia akan tumbuh ke bawah, si benihnya nggak bisa tumbuh ke atas. Si akar akan tumbuh terus ke bawah. Ngapain? Dia akan mencari sumber mata air. Kalau di padang gurun kan sumber mata airnya kan jauh gitu kan. Dia akan terus tumbuh mencari sumber mata air. Itu butuh waktu, butuh akar yang panjang. Ketika si akar itu menemukan mata air, apa yang terjadi? Air mulai mengalir di akar-akar itu kan, memberikan air, memberikan nutrisi sampai ke si benih yang tadi mau tumbuh itu. Nah, ketika si benih ini mendapatkan nutrisi dan air dari akar, dia beroleh kekuatan. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan mulai tumbuh ke atas, mendobrak si batu, sehingga mulai dikatakan bertunas, tumbuh ke atas. Dia akan tumbuh makin tinggi jadi pohon korma. Ya, bukan hanya di situ, dia akan jadi pohon korma yang kuat. Ketika ada badai, walaupun dia di tanah pasir, dia nggak akan tumbang. Dan nggak sampai di situ, dia akan berbuah korma yang begitu lebat. Nah, dari sini kenapa dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma? Di sini saya mendapatkan satu pengertian bahwa seringkali kita merasa ya bahwa hidup kita ini seperti tertekan gitu kan, tertindih. Kita mau bertumbuh nggak bisa gitu, kita mau mengalami pemulihan nggak bisa. Kenapa? Sama seperti pohon korma ini, seperti benih korma. Ketika kita ya mau bertumbuh nggak bisa, karena kenapa? Karena kita perlu untuk memiliki akar-akar yang kuat. Ya, kita harus tumbuh. Dan sebelum kita tumbuh ke atas, kita harus tumbuh ke dalam, di kedalaman. Terus mencari kedalaman sampai kita menemukan sumber air kehidupan kita, yaitu Tuhan. Ya, gitu. Jadi ketika akar itu terhubung dengan mata air, ketika kita terhubung dengan Tuhan, ya, maka disitulah akar-akar kita menjadi kuat, fondasi kita menjadi kuat, dan kita pasti akan bisa mengalami pertumbuhan. Ya, jadi gini, dari mana kita tahu bahwa saat ini kita terkoneksi sama Tuhan atau enggak gitu kan? Kita bisa lihat kalau saat ini kita mengalami stagnasi pertumbuhan. Kita merasa kita nggak bisa bertumbuh. Terus kita merasa kita nggak bisa berbuah. Jangan-jangan kita sedang tidak terhubung dengan Tuhan. Ya, gitu. Nah, sebaliknya, saya percaya ketika kita mulai terhubung dengan Tuhan, maka kita akan mulai memiliki lagi kekuatan. Ya, kita yang sudah merasa lemah, kita yang sudah mulai merasa kering, ya kita akan mendapatkan lagi satu kekuatan atau nutrisi yang baik. Ya, sehingga kita akan mulai dapat mengalami satu pertumbuhan yang kuat. Ya, bukan hanya itu, kita juga akan bisa berbuah yang dinikmati oleh banyak orang. Nah, jadi Ibu, melalui pesan Tuhan ini di poin yang kedua ini, miliki akar yang kuat. Ya, inilah yang harus saat ini kita sadari. Kenapa kita belum mengalami pertumbuhan? Bukan karena Tuhan tidak mampu memberikan kita pertumbuhan, ya, tapi ada yang mungkin Tuhan mau kita lakukan, itu kita menguatkan akar-akar kita. Ya, kita membangun hubungan kedalaman dengan Tuhan. Ya, sampai kita menemukan Tuhan. Ya, kekuatan seperti apa yang kita akan dapatkan. Ya, dari sini juga saya dapat juga ya, melalui pesan Tuhan yang kemarin di pergantian tahun, kekuatan perkataan mengalami gelombang. Sampai kita mendapatkan sendiri perkataan Tuhan buat kita. Ya, saya sempat tanya Pak Isa, karena saya nggak ngerti maksudnya menangkap perkataan Tuhan, apakah hanya mendengarkan pesan Tuhan itu cukup? Ya, ternyata Pak Isa jelaskan yang dimaksud perkataan Tuhan di sini ada perkataan Tuhan yang langsung Tuhan kasih ke kita. Kalau pesan Tuhan kan kita orang kedua gitu kan, yang dapatkan gembala. Tapi kalau kita bisa dapatkan langsung perkataan dari Tuhan, itu yang akan memberikan kita satu kekuatan untuk kita mengatasi gelombang. Ya,
Jadi sampai bagaimana kita itu mau membangun kedalaman hubungan dengan Tuhan, sampai kita bisa mendapatkan perkataan Tuhan buat kita sendiri, itu yang mau kita lakukan. Ya, kita mencari sumbernya, yaitu satu-satunya sumber kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber. Ya, kita dengan kekuatan sendiri berusaha mendobrak batu, gagal. Mengandalkan kekuatan orang lain mendobrak batu, masalah kita gagal. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, seperti tadi benih korma, maka dia akan muncul, bertunas, dan dia bisa bertumbuh. Ya, jadi melalui pesan Tuhan hari ini, ya, Tuhan ingin kita semua benar-benar bisa mengalami satu transformasi, ada pertumbuhan atau pemulihan, dan Tuhan mampu melakukannya dalam hidup kita. Ya, asal kita percaya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Hari ini saya bagikan dua, ya, saya ulang, bahwa yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita cek lagi bagaimana hubungan kita saat ini dengan Tuhan. Kalau kita dapati ada hubungan yang tidak baik, mari kita harus pulihkan dahulu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi pemulihan keadaan kita, pertumbuhan itu harus diawali dengan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, miliki akar yang kuat. Ya, agar memiliki akar yang kuat, kita harus terhubung dengan sumber mata air yang akan memberikan kita kekuatan pertumbuhan yang kuat. Ya, dan itu akan membuat kita bertumbuh dengan kuat dan kita akan berbuah. Ya, dari semua yang kita bahas, saya bahas hari ini, ujung-ujungnya kembali saya diingatkan bahwa kunci, ya, dari segala sesuatu yang terjadi, pemulihan transformasi, tetap kuncinya balik lagi adalah dengan satu, kita percaya. Ya, kita percaya. Ya, yang kedua adalah terhubung dengan Tuhan, ya, connected with God. Ya, oke Bapak Bu, sebagai penutup, saya mau ajak kita untuk melakukan sesuatu, untuk kita mau mengingat firman ini ketika kita merasakan satu ketakutan dari Yesaya 35 ayat yang ketiga dan keempat. Ya, ini yang saya lakukan. Saya mulai lakukan, saya perkatakan firman ini gitu ya, dan saya lakukan ya ketika kita merasa bahwa mulai ada ketakutan, kekhawatiran, kita mulai merasa tidak percaya, ya, maka ini yang kita lakukan. Ya, saya kasih contoh, nanti kita lakukan bersama-sama. Ketika kita merasa mulai takut, merasa tidak percaya, mari kita akan katakan, aku percaya. Ya, lalu kuatkan tangan yang lemah, teguhkan lutut yang goyah, ya. Kemudian kuatkan hati. Terus tepuk-tepuk pundak kita. Jangan takut, gitu. Ya, Bapak Ibu bisa praktek sama-sama sama saya ya. Ya, ketika muncul kekhawatiran, muncul ketakutan, maka kita mau bilang, aku percaya. Terus ya, kita coba kepalkan tangan. Kuatkan tangan yang lemah, tepuk-tepuk kaki, teguhkan lutut yang goyah, tepuk-tepuk dada, kuatkan hati, tepuk-tepuk pundak, jangan takut. Sekali lagi ya, ketika ketakutan datang, kekhawatiran datang, kita bilang, aku percaya. Kuatkan tangan yang lemah, teguhkan lutut yang goyah, kuatkan hati, jangan takut. Oke, Tuhan Yesus memberkati.